Di abad ke-8, ketika dinasti Umayyah meluaskan kekuasaannya ke wilayah barat, mereka menaklukkan semenanjung Iberia dan mendirikan Andalusia sebagai pusat kekuasaan di Eropa Barat. Andalusia bukan sekadar wilayah yang dikuasai, melainkan menjadi simbol kekuatan intelektual dan kultural Islam di Eropa. Salah satu tokoh kunci dalam pendirian Andalusia adalah Abd al-Rahman I, seorang pangeran Umayyah yang melarikan diri dari Timur Tengah setelah kekalahan keluarganya dari dinasti Abbasiyah. Ia mendirikan Emirat Cordoba dan mengubah wilayah ini menjadi pusat kekuatan politik dan budaya Islam di barat. Cordoba, ibu kota Andalusia, tidak hanya berkembang menjadi pusat politik tetapi juga menjadi pusat intelektual. Pada abad ke-10, Cordoba dikenal sebagai kota terbesar di Eropa dengan lebih dari 500.000 penduduk. Kota ini memiliki infrastruktur yang maju, seperti sistem irigasi yang canggih, masjid-masjid megah, pasar-pasar yang ramai, dan yang paling penting, perpustakaan-perpustakaan yang menyimpan ribuan naskah dari berbagai bidang ilmu. Disinilah semangat belajar dan keterbukaan terhadap ilmu baru berkembang pesat. Di saat banyak wilayah Eropa masih tenggelam dalam kebodohan dan keterbelakangan, Andalusia justru menjadi tempat di mana filsafat Yunani diterjemahkan dan dipelajari kembali, astronomi dikembangkan, dan kedokteran mendapatkan perhatian besar. Selain itu, Andalusia juga dikenal karena toleransinya yang tinggi. Pada masa itu, umat Islam, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan. Mereka bekerja sama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dari berbagai latar belakang bisa bertemu, berdiskusi, dan berbagi ide di perpustakaan-perpustakaan Cordoba. Toleransi ini menciptakan suasana intelektual yang tidak terbatas oleh agama atau etnis. Hal ini terlihat dari banyaknya cendekiawan Yahudi dan Kristen yang menjadi penerjemah naskah-naskah klasik Yunani dan Romawi ke dalam bahasa Arab, dan sebaliknya menerjemahkan karya ilmuwan Muslim ke dalam bahasa Latin. Salah satu faktor kunci yang menjadikan Andalusia sebagai pusat ilmu pengetahuan adalah semangat kolaborasi lintas budaya dan agama. Sejak awal berdirinya, Andalusia menjadi tempat di mana orang-orang dari latar belakang yang berbeda, baik dari kalangan Muslim, Yahudi maupun Kristen, bisa bertemu dan bekerja sama. Fenomena ini jarang ditemukan di wilayah lain pada masa yang sama, terutama di Eropa yang seringkali terpecah oleh konflik keagamaan. Namun di Andalusia, orang-orang dari berbagai agama berperan penting dalam menerjemahkan karya-karya ilmiah Yunani dan Romawi ke dalam bahasa Arab. Mereka juga memperkenalkan karya-karya ilmuwan Muslim ke Eropa melalui bahasa Latin. Salah satu contoh nyata dari kolaborasi ini adalah Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan di Baghdad, yang menjadi inspirasi bagi Andalusia dalam mengembangkan tradisi intelektualnya. Di Cordoba dan Toledo, banyak naskah Yunani dan Latin diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh para sarjana Yahudi, dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin untuk dipelajari di Eropa. Proses penerjemahan ini menciptakan jembatan intelektual antara dunia Islam dan Kristen, memungkinkan aliran pengetahuan yang tidak terbatas oleh perbedaan keyakinan. Semangat kolaborasi ini juga tercermin dalam sekolah-sekolah dan madrasah di Andalusia, di mana murid-murid dari berbagai latar belakang belajar bersama. Di era ini, pendidikan dianggap sebagai jalan untuk memahami alam semesta dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Para murid diajarkan untuk menghargai perbedaan pendapat dan berdiskusi secara terbuka, sehingga mereka dapat mengembangkan pola pikir yang lebih luas. Tradisi ini melahirkan generasi cendekiawan yang tidak hanya memahami ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu berpikir kritis dan berdialog dengan pandangan yang berbeda. Namun seperti semua peradaban besar, masa kejayaan Andalusia tidak berlangsung selamanya. Pada abad ke-13, kekuatan politik di Andalusia mulai melemah dengan munculnya Reconquista, yaitu usaha dari kerajaan-kerajaan Kristen di Spanyol untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh kaum Muslim. Proses ini berlangsung selama beberapa abad dan akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 1492 dengan jatuhnya Granada, kerajaan Muslim terakhir di Andalusia, ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Meskipun secara politik kekuasaan Muslim berakhir di Spanyol, warisan intelektual Andalusia tidak hilang begitu saja.
Naskah-naskah ilmiah dan filsafat yang diterjemahkan dari bahasa Arab ke Latin terus menjadi rujukan utama di universitas-universitas Eropa. Universitas Paris misalnya sangat dipengaruhi oleh karya-karya Ibn Rushd, sehingga para filsuf di sana sering disebut sebagai Averroes karena mengikuti pandangan-pandangan Ibn Rushd. Di bidang kedokteran, karya-karya Al-Zahrawi dan Ibn Zuhr tetap menjadi panduan hingga abad ke-16. Bahkan banyak sejarawan yang berpendapat bahwa Renaissance atau kebangkitan kembali ilmu pengetahuan di Eropa tidak akan terjadi tanpa kontribusi dari Andalusia. Andalusia berperan sebagai jembatan yang menghubungkan warisan intelektual Yunani kuno dengan Eropa modern, sehingga memberikan dasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di era Renaissance. Dengan demikian, meskipun secara politik Andalusia telah runtuh, semangat intelektualnya terus hidup dan memberikan pengaruh besar pada peradaban dunia.